Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Beli busa campur ragi, beli jamu campur sekutang, gak kerasa ketemu lagi sama aku yang paling ganteng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanazil mulki wal malakut, Subhanazil izzati wal qudrati wal haibati wal azamati wa sultan wal kamal wal jamal wal jalal wala kibrai wala yanamu wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kuddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam semesta, yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatannya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Karimina wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah hingga Islamnya, dari zamannya gelap gulita hingga terang benderang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Satu di antara keistimewaannya adalah akhlak beliau yang begitu mulia. Kemuliaan akhlak beliau ini beliau ajarkan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umat Islam di seluruh dunia, sehingga kita harus menjadi muslim yang membawa citra rahmatan lil alamin. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapat apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata adanya dalam perjalanan dakwah. Beliau mengalami banyak sekali cemoohan, hinaan, dan penolakan dari kaumnya yang membangkang. Namun, dengan kesabarannya, beliau memaafkan mereka semua. Melihat Nabi Muhammad SAW yang mulia ini sering mendapat cemoohan dan penghinaan dari kaumnya, malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka semua. Namun dengan lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW, beliau berkata,
wahai Jibril, mereka adalah kaum yang belum tahu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau memiliki sikap kesabaran dan mudah memaafkan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran-ajaran yang diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita juga harus memperbanyak sholawat kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa di antara kalian yang bersolawat kepada nabinya sebanyak 1 kali, maka Allah akan menulis kepadanya 10 kebaikan. Lalu, apa saja keutamaan membaca salat Nabi yang dapat mendatangkan rahmat yang begitu banyak kepada kaumnya? Yang pertama, Allah akan datangkan syafaat di hari akhir nanti. Yang kedua, Allah akan memperkumpulkannya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang keempat, Allah akan naikkan derajatnya hingga di sisinya. Yang terakhir, Allah akan mengabulkan semua doanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, maka dari itu, kita sebagai umat manusia, umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperbanyak sholawat kita. Karena banyak sekali kebaikan jika kita melaksanakannya. Maka dari itu juga, kita tidak boleh yang namanya jatuh kepada zina. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina, tidak mungkin orang langsung jatuh pada zina. Pasti ada proses-proses awal yang membuat hati kita cenderung yang namanya jatuh pada zina. Mulai dari pandangan mata, telinga mendengar, lidah berbicara, dan disitulah awal-awal daripada perbuatan zina. Yaitu ada prosesnya. Yang pertama, nazratun, pandangan mata, wal ainu tazni wa zinahullah. Pandangan mata berzina. Zina mata adalah memandangi sesuatu yang bukan muhrimnya. Setelah itu, setelah kita memandangi orang yang kita suka, kita mulailah yang namanya fabtisamatun, senyum. Setelah senyum, kita mulai mengajak ngobrol orang yang kita suka. Boleh nggak kenalan? Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Setelah ngomong panjang lebar, udah mulai akraban tuh. Yang terus muncullah yang namanya famauidun, janji. Boleh nggak kita ketemuan? Ayo kita jalan. Setelah ada janji, pasti ada yang namanya faliqaun, pertemuan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jika syahwat kita tinggi, iman kita lemah, hawa nafsu pun kita lemah, dalam proses yang begitu banyak, ujung-ujungnya setelah yang namanya pertemuan akan diajak tidur bersamaan di malam hari. Na'udzubillahi min zalik. Dan disitulah awal-awal daripada perbuatan zina. Hei wanita, jagalah kehormatanmu.
Karena kemuliaanmu di sisi Allah teruntuk menjaga kehormatanmu. Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mempengaruhi seorang wanita tapi engkau tidak serius terhadap kecintaannya. Maka dari itu, jika ingin ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh, tidak mudah roboh. Hindari yang namanya pacaran. Karena apa? Karena tidak baik dalam Islam. Rasul tidak mencontohkan itu. Kita sebagai umatnya, kita harus banyak-banyak yang namanya membaca sholawat, zikir, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus yang namanya tolong menolong. Mungkin cukup sekian dari saya. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.